Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Aji Wibianto, NIM 18010040053 dari Prodi PPSI 7B. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai kritik sastra. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama mengenai hakikat kritik sastra, yang kedua mengenai fungsi kritik sastra, yang ketiga mengenai materi pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan kritik sastra, dan yang terakhir, keempat, yaitu contoh artikel kritik sastra yang telah saya buat. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat kritik sastra. Di sini saya menuliskan 2 poin, yaitu baik dan buruk. Maksudnya baik dan buruk di sini yaitu hakikat kritik sastra, yaitu kritik sastra itu suatu tulisan atau karya ilmiah yang berisi tentang ulasan ke baik atau buruknya suatu karya sastra, entah itu puisi, cerpen, atau karya sastra lainnya. Jadi ini di dalam tulisan di dalam karya ilmiah tersebut, kesimpulannya berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu karya sastra. Tetapi dalam menuliskan kritik sastra, kita tidak boleh semena-mena menuliskan bahwa karya sastra A itu buruk, karya sastra B itu baik, tidak boleh. Jadi dalam menulis kritik sastra kita harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi dalam menulis kritik sastra ada pendekatan dan metode yang harus kita pilih sehingga kritik sastra yang kita buat itu berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam menulis kritik sastra sebaiknya kita menyertakan data, entah itu kutipan dari karya sastra itu sendiri atau dari sumber-sumber yang telah terpercaya, sehingga kritik sastra kita itu memiliki nilai yang lebih, sehingga pembaca itu yakin bahwa kritik sastra itu kita tulis itu dikritik secara objektif, tidak secara subjektif karena alasan pribadi atau yang lainnya. Jadi intinya kritik sastra yaitu suatu karya ilmiah yang berisi tentang ulasan, kelebihan dan kekurangan dari suatu karya sastra, baik itu novel, cerpen, puisi maupun karya sastra lainnya yang yang menggunakan pendekatan dan metode tertentu. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dan kritik sastra. Fungsi dari kritik sastra. Fungsi kritik sastra itu ada 2, yaitu dari sudut pandang pembaca dan dari sudut pandang penulis karya sastra itu sendiri. Dari pembaca, saya mengambil poin yaitu petunjuk. Maksud petunjuk di sini yaitu bagi pembaca kritik sastra tersebut itu bisa memberikan gambaran apa yang ada di dalam karya sastra yang sedang dikritik. Jadi pembaca bisa menyimpulkan bahwa karya sastra ini cocok tidak untuk saya baca, atau apa yang saya cari dari suatu karya sastra ada tidak di karya sastra ini. Jadi pembaca itu bisa mengetahui kebutuhannya atau keinginannya mengenai suatu karya sastra tanpa harus membaca semuanya terlebih dahulu. Cukup kita membaca kritik sastra mengenai sastra yang ingin kita ketahui isi dari karya sastra tersebut. Jadi intinya bagi pembaca yaitu fungsi kritik sastra itu memberikan petunjuk apakah karya sastra ini menarik tidak untuk saya baca, apakah cocok tidak untuk saya. Kan di kritik sastra saya sudah jelaskan tadi berisi kelemahan dan kelebihan. Jadi pembaca bisa menyesuaikan seleranya
mengenai karya sastra dengan membaca kritik sastra tanpa harus membaca karya sastra itu terlebih dahulu secara keseluruhan. Yang kedua yaitu bagi penulis. Saya di sini mengambil poin motivasi, maksudnya yaitu kritik sastra yang secara objektif pasti memberikan gambaran secara real baik dan buruknya suatu karya sastra. Nah, bagi penulis, kita tidak boleh sakit hati jika membaca kritik sastra mengenai karya kita, bahwa kritik itu berisi tentang kelemahan tentang karya sastra kita. Sebaiknya bagi penulis, kelemahan itu menjadi motivasi untuk menciptakan karya sastra yang lebih baik di kemudian hari, di karya selanjutnya, sehingga penulis bisa lebih memperbaiki cara menulisnya, entah itu dari pemilihan diksi, alur, dan sebagainya. Jadi penulis itu bisa menjadikan kritik sastra sebagai acuan untuk karya-karya kedepannya, agar karya yang akan dirilis di masa yang akan datang lebih baik dari karya sebelumnya. Kritik sastra bagi perkembangan sastra juga sangat membantu, karena begitu dengan adanya kritik sastra, penulis bisa memperbaiki dirinya sehingga karya sastra di masa akan mendatang itu akan meningkat dari masa ke masa. Jadi kritik sastra itu sangat membantu penulis untuk meningkatkan kualitas karya di masa yang akan mendatang. Itu. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat dikaitkan dengan karya sastra. Ini untuk siswa SMA. Yang pertama yaitu puisi. Dipelajari pada kelas 10. Di sini puisi kan masuk karya sastra. Puisi itu berisi kritik sastra itu juga banyak yang mengkritik mengenai puisi, entah itu tentang diksinya, tentang majasnya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu cerpen pada kelas 11. Di sini juga banyak kritik sastra yang membahas tentang cerpen, terlebih lagi mengenai alur, tokoh, penokohan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu esai, SMA kelas 12. Jadi intinya semua karya sastra bisa dikaitkan dengan kritik sastra. Jadi, entah itu puisi, cerpen, esai, dan karya sastra lainnya itu bisa dikritik menggunakan kritik sastra. Tetapi jangan lupa mengkritik suatu karya sastra harus menggunakan metode dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kritik sastra yang kita buat itu tidak terlalu subjektif gitu. Yang selanjutnya ya, ini contoh artikel kritik sastra yang telah saya buat, kita lihat bersama. Ya, ini contoh kritik sastra, artikel kritik sastra yang telah saya buat, yaitu judulnya kritik sastra melalui puisi berjudul Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Pada kritik sastra ini yang saya tuliskan, saya menggunakan pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang membandingkan sesuatu yang ada di karya sastra dengan dunia nyata. Kenapa saya menggunakan pendekatan itu? Karena dalam puisi ini banyak gambaran dari dunia nyata yang dituangkan melalui puisi ini. Contohnya ini kutipan ini. Dalam kutipan ini. Tetapi tidak lagi ada pendengar setia. Pohon besar depan rumah itu teman bicaramu yang paling mengerti, entah kemana perginya. Dalam artikel ini saya tuliskan, dalam kutipan menggambarkan kegiatan manusia yang merusak, dan dengan sesuka hati manusia menebang pohon tanpa adanya penanaman kembali, sehingga hutan menjadi gundul. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangannya alam dan dapat menyebabkan kerugian bagi manusia maupun makhluk lain. Nah,
Pada masa saat ini kan hutan-hutan di Indonesia, eh, tidak di Indonesia, di sekitar rumah kita aja pasti sudah banyak yang hilang. Yaitu bila diteruskan, dilakukan terus-menerus tanpa adanya penanaman kembali, itu juga akan merusak alam dan dapat merugikan manusia. Dengan fenomena dunia nyata seperti itu dituangkan ke dalam puisi menjadi kalimat yang seperti ini, yang indah dan bisa menjadi puisi uh, yang enak dibaca. Contoh lagi ini, gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam, yang muntah darah api. Dalam kutipan tersebut menggambarkan bahwa sedang terjadi bencana gunung meletus. Bencana tersebut sebagai peringatan kepada manusia agar termakan keserakahan duniawi sehingga merusak alam tanpa pikir panjang. Selain itu juga sebagai tanda kepada manusia agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga terjadi di dunia nyata. Sekarang banyak bencana, gunung meletus. Contoh kemarin Gunung Semeru baru saja meletus. Itu sebagai alarm bagi kita manusia agar tetap menjaga alam, tidak semena-mena kepada alam dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan. Jadi intinya dalam puisi, dalam kritik sastra ini saya membahas mengenai terkaitan kejadian yang ada di puisi dengan kejadian yang ada di dunia nyata. Di sini saya menuliskan kelebihan puisi dari yang berjudul Tempat yang Dirahasiakan oleh Ahmad Sutoni, yaitu memiliki pencitraan yang jelas bagi pembaca, sehingga pembaca itu mudah memahami isi dari puisi tersebut. Terus selanjutnya kekurangannya yaitu banyak menggunakan kata yang sulit. Pemilihan katanya sulit dipahami oleh orang awam. Banyak kata-kata yang bagi orang awam ini kata apa, harus membuka kamus begitu. Jadi saya di sini menggunakan dalam karya artikel ini saya menggunakan pendekatan mimetik. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.